Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampung Gang Nelayan RT 2 RW 5 Tambak Langon, Kelurahan Tambak Saryoso, Kecamatan Asemrowo. Bahwa Kampung Gang Nelayan memiliki suatu inovasi yang dinamakan PIK, yaitu Program Inovasi Kampung yang sudah digagas mulai tahun 2019. Di mana kampung kami, kita dalam program kampung kami adalah inovasi melalui sistem ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan adalah sebagai antisipasi kita di dalam masyarakat untuk menghadapi pandemik yang kita hadapi selama ini. Jadi penanaman melalui sistem hidroponik yang kita pakai selama ini seperti contoh yang ada di depan ini. Kita memakai tanaman pembibitan melalui yaitu tanaman sayur-sayuran seperti sawi, pacoy, dan kangkung. Di sini kita memakai sistem hidroponik. Nah, tidak hanya sistem hidroponik yang kita pakai, dan yang kedua kita juga memakai sistem aquaponik. Jadi kita memiliki suatu inovasi di dalam suatu sistem penanaman pembibitan melalui sistem sayur-sayuran. Ya, gunanya untuk menambah konsumsi warga biar kondisi kesehatan dari warga kita itu menjadi sehat, dan juga meningkatkan ekonomi warga yang ada di sekitarnya. Jadi selama ini kita memang programkan bahwa PIK ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi akan selalu berkelanjutan untuk kedepannya, sehingga kampung kita ini bisa menjadi kampung yang asri, hijau, dan inovasi. Dan juga kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pihak khususnya PT Teluk Lamong yang sudah memberikan dan menyepot program kami ini, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Dan harapan kami bahwa program ini bisa dikembangkan lebih besar, tidak hanya di wilayah RT 2 RW 5 Gang Nelayan, tapi juga kita bisa kembangkan di wilayah RW-RW yang lainnya. Setidaknya bahwa semua wilayah tingkat Kelurahan Tambak Saryoso ini lingkungannya terjaga dengan rapi dan asri, dan terhindar dari suatu populasi udara yang dimana wilayah kita terletak di pinggiran kota yang dikelilingi oleh suatu perusahaan. Jadi agar warga kita semuanya hidup menjadi sehat dan terjamin untuk meningkatkan kecerdasan adik-adik dan anak-anak kita. Terima kasih, dan itu penyampaian kami dalam pembuatan tanaman dalam secara hidroponik ataupun aquaponik. Untuk selanjutnya kita akan ke tempat yang lainnya, yaitu melihat tanaman yang lainnya atau inovasi-inovasi yang lainnya. Terima kasih. Inilah Kampung Gang Nelayan. Jadi inilah adalah pintu masuk utama Kampung Gang Nelayan. Jadi di sini kita memakai tanaman yaitu lidah mertua, dan juga tanaman yang menghirup udara yang sangat tidak baik dari polusi kendaraan bermotor. Jadi di sini pintu masuk kita didominan oleh lidah mertua, kuncup merah, dan juga yang dinamakan tanaman apa ini? Nah, di sini masih banyak tanaman yang ada di sekitar kita. Jadi setidaknya kita bisa memaksimalkan kampung ini menjadi lebih baik. Dan ini adalah minoritas, yaitu kampung-kampung kuncup merah. Nah, di sini kita sudah mulai masuk, yaitu Kampung Gang Nelayan. Lalu kelanjutannya yaitu kita adalah pembibitan tanaman mangrove. Tanaman mangrove kita di sini memiliki kurang lebih 4 macam dari tanaman mangrove. Tanaman mangrove itu ada yang dinamakan bogem, sundu-sunduan, ataupun popoan. Nah, tanaman mangrove di sini kita memiliki yang dinamakan tanaman sundu-sunduan seperti ini. Nah, pembibitan tanaman sundu-sunduan ini tidak hanya sebatas tanaman ini untuk dalam arti bisa dikelola untuk makanan. Berarti memiliki nutrisi yang banyak. Di sini kita tanaman mangrove tidak menjual pembibitan, tapi kita mengambil dari sumber daya alam yang ada di sini. Jadi mangrove setidaknya kita nantinya kita buat
semacam pembibitan kampung pembibitan taman mangrove, karena wilayah kita adalah wilayah tanah asin. Jadi setidaknya kita bisa lebih baik. Jadi sini mangrove kita bisa kelola untuk semacam sirup atau semacam urap-urap, atau juga semacam yang semacam agar-agar, dan juga es krim. Jadi beraneka ragam makanan yang bisa dikelola dari tanaman mangrove dan memiliki manfaat yang sangat banyak. Dan di sini kita tidak makanan itu sendiri tidak ada efek sampingnya. Jadi di sini tanaman mangrove itu memiliki protein yang cukup tinggi. Jadi ini adalah yang kita berikan contoh untuk tanaman mangrove di RT 2 RW 5 Gang Nelayan. Untuk selanjutnya kita ke belakang, ikuti saya untuk mengikuti tanaman yang lainnya. Ini adalah tanaman budidaya lele atau yang disebut dengan budidamber. Box plastik ini kita manfaatkan untuk budidamber, di mana nanti hasil dari budidamber ini kita bisa jual dan kita bisa bagikan kepada masyarakat, biar nanti gizi dari adik-adik warga masyarakat dan anak-anak ini akan bertambah lebih baik. Nah, budidamber ini kita lakukan dengan di atasnya kita memakai tidak jauh beda dengan sistem aquaponik. Kita memakai tanaman yang kita buat dengan tanaman bayam. Ya, tanaman bayam ini kita tanam di atasnya yaitu tanaman bayam. Tujuannya nih, satu tabung ini isinya kurang lebih 50 ikan lele. Jadi kita memiliki 4 tabung kolam yang isinya kurang lebih 200 lele. Nah, selama ini kita sudah panen kurang lebih 2 kali hasil panen, dan alhamdulillah hasil panen ini bisa dinikmati oleh warga sekitarnya dan juga bisa menghasilkan untuk usaha budidamber lagi sebagai modal untuk pembibitan. Nah, selama ini untuk budidamber ini kita panen, kita lakukan kurang lebih dari sekitar 3 bulan kita baru bisa panen. Nah, di sini makanan dari ikan lele kita ambilkan dari makanan ikan lele kita ini mengambil dari yang dinamakan kita pembuat yaitu maggot. Jadi maggot itu hasil dari maggot ini kita buat bahan untuk makanan ikan lele, dan juga ditambah dengan pembuatan kita secara fermentasi melalui pembuatan makanan ikan lele ini dari dedek sama campuran lainnya. Jadi nanti kita bentuk bulat untuk dikasihkan buat makanan lele. Nah, di sini selama ini kita sudah jalan hampir kurang lebih 1 tahun kita baru membuat suatu budidaya yang dinamakan budidamber. Jadi kita ini di sini tujuan kita adalah kita ternak ikan melalui sistem darat. Jadi setidaknya kita ini ada di daerah bibir pantai, tapi setidaknya kita juga ada inovasi bahwa kita membuat pertanian ikan melalui sistem darat yang dinamakan semacam seperti budidamber ini. Dan mungkin untuk yang lainnya kita nanti bisa lanjutkan untuk di belakang untuk tanaman-tanaman yang lainnya. Jadi kita tidak hanya memiliki hidroponik ataupun budidamber, tapi setidaknya kita juga punya tanaman-tanaman sebagai ketahanan pangan di wilayah RT 2 RW 5 Gang Nelayan. Mari kita lanjut untuk ke belakang melihat wilayah yang lainnya. Di sini kita juga memiliki fasilitas cuci tangan untuk warga dan untuk tamu yang masuk di wilayah Tambak Langon. Nah, di sini kita memiliki suatu taman kita yaitu taman mini atau taman kecil, karena lahan yang berukuran yang sangat kurang lebih dari 1,5 meter. Jadi kampung kita setidaknya di teras depan rumah itu ada penghijauan, jadi membuat suasana lebih asri. Dan di sini dari teman-teman Karang Taruna juga membuat suatu moral untuk bisa disampaikan kepada warga sekitar, yaitu moral yaitu memberikan suatu motivasi atau
kata-kata yang sekiranya untuk memiliki dampak positif kepada warga dan adik-adiknya. Jadi secara tidak langsung bahwa di sini education itu juga melalui mural lewat dinding dan tanaman lewat taman taman mini yang kita sebut dengan Taman Imut. Di sini juga beraneka ragam dari tanaman toga. Juga kita memiliki pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini kita membuat suatu komposter. Ini pengelolaan limbah dari rumah tangga. Jadi komposter ini kita buat, kita memiliki komposter kurang lebih 6 titik komposter. Jadi komposter ini karena sesuai dengan jumlah kakak yang kurang lebih 50, jadi setidaknya kita menyediakan 5 komposter untuk warga RT 2 RW 5 Gang Nelayan. Jadi di sini kita kombinasikan, yaitu tanaman toga, tanaman hias, kita kombinasikan jadi satu supaya tempat kita ini di sini yaitu seperti asri rindang. Jadi biar suasana ini bisa udara bisa dihirup dengan segar oleh warga dan anak-anak. Jadi di sini kita berusaha untuk menata konsep kampung kita ini menjadi lebih baik. Yang dulunya tidak ada penghijauan dan kita buat sistem PIK ini, program inovasi kampung. Jadi kita bisa membuatnya untuk sistem penghijauan ini. Jadi intinya seperti itu. Jadi di sini kita juga memiliki tanaman toga seperti ini. Juga kita punya komposter yang namanya grow ataupun yang dinamakan dengan yang namanya yaitu ini adalah ketela. Jadi di sini juga kita menanam beberapa ketela ini. Nah, kita maksimalkan bahwa beraneka ragam tanaman untuk ketahanan pangan. Jadi setidaknya kita mampu untuk berinovasi baik warga maupun karang taruna untuk menjadi suatu karakter kampung ini menjadi kampung yang asri. Karena ini adalah tidak hanya saat ini saja, tapi untuk untuk lebih ke depannya, untuk lebih baik. Jadi untuk kita nanti bisa ke belakang, bisa lihat. Nah, ini tanaman toga. Tanaman toga di sini ada kurang lebih ada 30 tanaman toga yang ditanam oleh warga sendiri. Tanaman toga ini sebagai obat herbal atau yang juga yang disebut dengan tanaman obat. Jadi tanaman herbal ini adalah biar kita mengurangi obat-obatan yang berbahan kimia. Jadi kita obat-obatan untuk keluarga atau warga yang sakit yang sekiranya tidak terlalu berlebihan, kita bisa inisiatifkan melalui pengambilan tanaman toga yang ada di sini. Nah, di sini kita berusaha untuk mengembangkan tanaman toga ini juga, bahwa tanaman toga ini memiliki sangat manfaat, sangat penting buat warga. Jadi tanaman toga ini harus kita kembangkan untuk lebih banyak ke depannya. Jadi mungkin ini tanaman toga, mungkin dari belakang juga ada tanaman yang lainnya. Ini adalah tanaman ketahanan pangan. Tanaman ketahanan pangan di sini warga ibu-ibu dari RT 2 RW 5 Gang Nelayan menanam lombok, beraneka ragam macam lombok, baik lombok kecil, lombok besar, dan juga terong. Nah, terong di sini kita semua kalau yang di belakang pakai media pot. Jadi media pot
itu kita pakai untuk tanaman sayuran sekaligus tanaman buah-buahan. Nah, kita manfaatkan supaya warga tidak banyak aktivitas di luar untuk membeli kebutuhan konsumsi makanan. Jadi dari hasil warga sendiri yang selama ini beberapa bulan sudah menanam dan juga alhamdulillah sudah ada hasilnya dari tanaman lombok di sini, dari tanaman terong. Nah, mungkin ini berkisaran kurang lebih umur kurang lebih 2,5 bulan. Jadi ini nanti bisa dinikmati oleh warga setempat. Jadi untuk ke belakang mungkin di sini kita buat. Nah, di sini kita yang membuat suatu rumah. Di sini rumah bunga. Rumah bunga di sini kita sistemnya di sini ada sebagai tempat foto atau yang disebut juga dengan yang sudah ngetren yaitu selfie. Di sini beraneka ragam tanaman kaktus, tanaman bunga-bungaan jenis beraneka ragam. Karena di sini biasanya tempat foto dari kunjungan dari Pak Camat, Pak Lurah, atau dari dinas atau komunitas-komunitas lingkungan yang lainnya biasanya ngambil foto di sini karena tempatnya di sini sangat-sangat hijau dan terkonsep sangat baik. Nah, akhirnya di sini sebagai tempat selfie buat pengunjung-pengunjung atau warga yang ada di sini sebagai setidaknya ikon kampung Gang Nelayan di Tambak Langun ini. Jadi ini adalah sebagai tempat selfie. Kita punya ukuran tempat selfie ini hanya kurang lebih sekitar 3 meter dengan 2 meter. Jadi kita pakai untuk tempat tempat selfie. Mungkin untuk selanjutnya kita lihat ke belakang. Ini adalah tempat selfie kedua. Tempat selfie kedua ini kita memang juga ada yang rindang hijau dengan jenis aneka ragam tanaman bunga. Dan di sini juga selfie ini kita dihadapkan langsung dengan tambak. Jadi kelihatan kita dihadapkan dengan alam yang alami, alam yang terbuka. Bahwa tempat di sini kita mampu mengkonsep bahwa kampung kita ini gimana caranya penataan konsep ruang lingkup meskipun dengan wilayah yang sangat kecil, tapi bisa kita konsep dengan sebaik mungkin biar ada daya tarik dari pengunjung, warga atau juga dari dinas-dinas yang lainnya. Jadi di sini kita buat dan juga kita ada tanaman seperti belimbing, seperti jeruk. Jadi di sini alamnya sangat bagus. Nah, di sini ada jeruk sudah mulai berbuah. Jadi kita bisa setidaknya mendorong warga untuk selalu semangat, memotivasi warga untuk tetap komitmen di dalam program PIK ini, program inovasi kampung ini menjadi lebih baik dan lebih profesional. Ini kita ketemu dengan Bapak Sunari. Bapak Sunari ini dia adalah usaha pembuatan pagar, juga pembuatan gopalung. Untuk yang lainnya, Bapak Sunari ini lagi sedang mengerjakan pembuatan pagar. Jadi di sini memang beberapa bapak itu kerja usaha sendiri mandiri. Harapan kami dari pemerintah sendiri bisa memberikan spot melalui pelatihan, melalui pendanaan biar nanti ini masuk di dalam UKM. Ini adalah tanaman penghijauan yaitu kucuk merah. Kucuk merah ini yaitu pembibitan dari ibu-ibu. Kucuk merah ini sudah banyak yang ada di Gang Nelayan, dan kucuk merah ini selalu untuk menjadi suatu kreatif inovasi warga. Dan di sini kita lihat bahwa ada yang dinamakan tanaman belimbing. Nah, tanaman belimbing ini ya mulai sudah besar. Nah, di sini warga juga memakai pupuk yaitu pupuk nutrisi dari pengelolaan sampah cair. Sini ini adalah taman setidaknya yang dinamakan taman tribun kecil. Warga memanfaatkan sampah-sampah kering seperti tempatnya beras dimanfaatkan untuk media tanam.
Nah, di sini juga melalui pupuk, kita memakai pupuk cair sampah. Di sini mayoritas tanaman jeruk, beraneka ragam jeruk yang di sini baik jeruk buah, jeruk nipis atau jeruk untuk sayuran. Nah, di sini inilah pemanfaatan pengelolaan sampah dari warga sekitarnya. Nah, sini ada tanaman toga. Tanaman toga di sini ada yang dinamakan jahe merah, kunyit, kunir, lidah mertua, Yang di sini juga banyak, masih banyak. Dan di sini yang memiliki tanaman toga ini adalah Bapak Tris. Jadi dia fokus untuk dalam penanaman jahe merah. Jadi jahe merah ini sudah begitu lebat, banyak di wilayah Gang Nelayan, mungkin bisa dikembangkan untuk ke tempat yang lainnya. Nah, di sini ini tanaman bunga. Di sini juga warga budidaya burung. Nah, budidaya burung ini mungkin warga bisa memanfaatkan burung, peternak burung untuk bisa dikelola, untuk bisa dijual lagi sebagai kebutuhan perekonomian warga. Jadi setidaknya di sini kita berusaha gimana warga ini tidak sampai kekurangan di dalam perekonomian. Jadi memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini juga ada tanaman sayur sawi. Kita ada ketela, belimbing buah. Nah, di sini banyak dimanfaatkan. Ada pandan. Jadi pandan kita pakai, di sini kita pakai media ban mobil, kita gunakan untuk media tempat tanaman pandan yang sudah banyak. Nah, di sini juga teman-teman dari Karang Taruna ini adalah tanaman lombok. Tanaman lombok ini yaitu Bapak Toh yang punya. Dia memanfaatkan karang, juga media dari karung plastik, dan juga media dari tanah ini dari runtuhan daun-daun yang kering, difermentasi, dibuat sebagai media. Nah, jadi di sini juga dia memakai media pupuk cair yang dibuat sendiri. Pupuk cair sebagai peningkat daya tahan tanaman dan perkembangan pertumbuhan buah-buahnya. Nah, di sini banyak tanaman-tanaman yang sudah mulai tumbuh buahnya. Ada lombok, di sini ada lombok hijau, ada lombok lombok kecil cabai rawit, ada lombok merah. Nah, di sini semuanya minoritas adalah tanaman lombok. Nah, karena di sini tadi sudah saya bilang bahwa tanaman lombok di sini memiliki ketahanan kuat dengan air payau. Jadi juga lebih berinteraksi juga dengan tanaman mangrove. Jadi di sini perkembangan tanaman lombok sangat cukup bagus. Dan harapan kami di sini nantinya bahwa warga Kampung Gang Nelayan ini
bisa melakukan suatu inovasi mengembangkan tanaman lombok ini untuk menjadi kampung pembibitan tanaman lombok. Karena selama ini dari depan sampai belakang rata-rata warga di depan rumah memiliki tanaman lombok. Jadi harapan kami bahwa inilah Kampung Gang Nelayan yang selama ini sudah dijalankan program PIK atau yang disebut dengan program inovasi kampung. Ini sudah berjalan 2 tahun dengan hasil yang tadi bisa dilihat mulai depan sampai belakang. Dan ini perlu peningkatan dan dorongan dari semua instansi, warga, atau pihak-pihak lembaga yang lainnya. Dengan kampung yang kurang lebih dengan jumlah penduduk 50 KK ini, kita selalu untuk menjaga lingkungan kita lebih baik dan juga meningkatkan tanaman-tanaman ketahanan pangan dari baik sayuran ataupun buah-buahan. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih tadi yang sudah kami jelaskan mulai dari depan sampai ke belakang, bahwa program kami adalah program PIK, program inovasi Kampung Gang Nelayan RT 2 RW 5. Harapan kami untuk kedepannya bahwa kampung ini akan menjadi kampung yang lebih baik, lebih asri dan lebih berinovasi, dan sebagai contoh perkampungan yang lainnya. Mudah-mudahan Kampung Gang Nelayan ini akan memberikan suatu dampak positif kepada wilayah di sekitar Kelurahan Tambak Saryoso dan juga wilayah yang ada di Kecamatan Asemrowo. Dan program-program ini akan kami selalu komitmen laksanakan bersama dukungan dari warga setempat Karang Taruna dan lembaga-lembaga juga instansi kelurahan untuk menjadi kampung yang lebih tangguh di dalam menghadapi COVID-19 dan juga menjadi kampung yang asri dan hijau sejuk yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dengan populasi udara yang tidak baik. Semoga Kampung Gang Nelayan ini akan lebih maju, lebih berkembang untuk lebih baik, menjadi tani wani, yaitu tani dalam arti wani dalam mengubah menjadi lebih baik. Salam hijau untuk Gang Nelayan.